Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Juhdi, kelas 3C Sistem Informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini saya sedikit akan membahas analisis proses bisnis transporter limbah B3. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu limbah B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan atau usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Apa sih tujuan penanganan limbah B3 itu? Pengelolaan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun. Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia berkurang atau tidak ada. Selanjutnya, jasa pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pengangkutan, pemindahan dan pengiriman limbah dari pelaku pengelola limbah B3 ke pelaku pengelola limbah B3 lainnya. Pelaku yang dimaksud adalah penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun limbah B3. Pengangkutan limbah B3 sendiri bisa dilakukan apabila penghasil sudah melakukan kontrak kerjasama dengan pengelola limbah B3 dengan menentukan tujuan akhir pengelolaan limbah tersebut. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang sudah memiliki izin khusus untuk melakukan kegiatan pemindahan limbah B3 dari suatu lokasi pengelolaan ke lokasi pengelolaan lainnya. Izin pengelolaan limbah B3 tentang pengangkutan limbah B3 didapat dari Dirjen Perhubungan dengan disertai rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Tujuan pengangkutan. Pada dasarnya, tujuan pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi, dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ke tempat di mana barang-barang tersebut dirasakan akan lebih bermanfaat. Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk, tempat, dan waktu. Berikut ini adalah rich pictures proses pengangkutan limbah B3. Yang pertama, transportir atau pengangkut membuat penawaran yang nantinya dikirim ke penghasil dan pemanfaat. Kemudian, pihak pengangkut akan membuat kerjasama penghasil dan pemanfaat. Setelah semua disepakati, kemudian pihak penghasil akan melakukan pemesanan kepada pengangkut. Lalu, pihak pengangkut menuju ke penghasil untuk mengambil limbah. Ada dua jenis limbah yang diangkut. Yang pertama, limbah industri. Yang kedua, limbah medis atau limbah yang dihasilkan dari puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian, limbah tersebut dibawa menuju pemanfaat atau pemusnah. Setelah pemanfaatan atau pemusnahan selesai, pihak pemanfaat membuat invoice penagihan ke pengangkut. Kemudian, setelah pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 medis selesai, transporter atau pengangkut akan melakukan pembayaran pengelolaan limbah B3 atau limbah B3 medis. Kemudian, invoice terbayar. Kemudian, pemanfaat akan mengirimkan dokumen limbah B3 dan sertifikat pengelolaan limbah B3 atau limbah B3 medis ke pengangkut. Lalu, transporter atau pengangkut mengirimkan invoice pengelolaan limbah B3 ke penghasil. Kemudian, penghasil limbah B3 atau limbah B3 medis melakukan pembayaran ke pengangkut dan invoice dibayar. Kemudian selesai. Kurang lebihnya seperti itu secara garis besar gambar untuk proses pengangkutan limbah B3. Analisa sistem yang sedang berjalan, analisa masukan, analisa proses, dan analisa keluaran. Analisa masukan. Analisa masukan adalah proses sistem yang sedang berjalan dan membutuhkan dokumen-dokumen masukan untuk mendukung berjalannya proses. Berikut adalah analisa masukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun pada PT Bendi Nasaha Niaga Industri. Data dokumen limbah bahan berbahaya dan beracun. Nama masukan
data pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fungsi untuk mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun. Media, kertas, sumber Kementerian Lingkungan Hidup, frekuensi setiap ada pengangkutan, format data berbentuk kertas. Keterangan berisi data lengkap, nama dan alamat perusahaan penghasil limbah, nama limbah, jumlah limbah, dan kode limbah. Kemudian, berita acara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nama masukan data pengangkutan, fungsi data serah terima barang, media, kertas, sumber admin logistik, frekuensi setiap ada pengangkutan, format data berbentuk kertas. Keterangan berisikan keterangan nama limbah, nama supir, dan nomor kendaraan truk pengangkut limbah. Kemudian analisis proses. Analisa proses adalah proses yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam hal pengolahan data pengangkutan. Berikut adalah analisa proses pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun pada PT Bendi Nasa Niaga Industri. Proses muat pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nama proses, dokumen pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fungsi untuk mengisi nama limbah, jumlah limbah dan approval dari supplier, media, kertas, sumber Kementerian Lingkungan Hidup, frekuensi setiap ada pengangkutan, format data berbentuk kertas, keterangan berisi data lengkap, nama dan alamat perusahaan penghasil limbah, nama limbah, jumlah limbah, dan kode limbah. Validasi kelengkapan berita acara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi nama proses, dokumen pengangkutan, fungsi data serah terima barang, media, kertas, sumber admin logistik, frekuensi setiap ada pengangkutan limbah, format data berbentuk kertas. Keterangan berisikan keterangan nama limbah, nama supir, dan nomor kendaraan truk pengangkut limbah. Analisa keluaran. Analisa keluaran adalah suatu hasil dari proses-proses yang terjadi pada suatu sistem dengan menggunakan inputan dan berupa dokumen-dokumen fisik. Selanjutnya dokumen akan diproses maka menghasilkan bentuk laporan sebagai berikut. Proses bongkar limbah bahan berbahaya dan beracun. Nama keluaran, dokumen pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fungsi, memperbolehkan supir keluar dari area gedung, supplier, dan kembali pulang ke PT Bendi Nasa Niaga Industri. Media kertas, sumber admin logistik, frekuensi setiap ada pengangkutan, format data berbentuk kertas, keterangan berisi data lengkap, nama dan alamat perusahaan, nama limbah, jumlah limbah, dan kode limbah. Proses timbang limbah bahan berbahaya dan beracun. Nama keluaran, dokumen pengangkutan, fungsi barang dimuat sesuai, media kertas, sumber admin logistik, frekuensi setiap ada pengangkutan, format data berbentuk kertas. Keterangan berisikan keterangan nama limbah, nama supir, dan nomor kendaraan truk pengangkut limbah. Kemudian serah terima limbah bahan berbahaya dan beracun. Nama keluaran, dokumen pengangkutan, fungsi barang yang diterima, media kertas, sumber admin logistik, frekuensi setiap ada pengangkutan limbah, format dalam berbentuk kertas. Isikan keterangan nama limbah, nama supir, dan nomor kendaraan truk pengangkut limbah. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan mengenai pengolahan data pengangkutan dari PT Bendi Nasa Niaga Industri, dapat disimpulkan permasalahan yang ada dalam bentuk poin-poin sebagai berikut. Merancang dan membuat sistem pengolahan data pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini diharapkan dapat membantu admin logistik dalam mempersingkat waktu dalam pengolahan data dan pembuatan laporan limbah. Mendapatkan hasil jumlah limbah setiap hari dan total limbah yang akurat sehingga menghindari double input. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaklumi. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.